Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok Euphorium yang beranggotakan saya sendiri Nadia Alicia Putri, lalu ada Iman Hani, Mutia Syahla, dan Muhammad Fatir Zuhri akan membahas tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Ada 5 ciri-ciri metode ilmiah, yaitu yang pertama bersifat kritis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua, bersifat logis. Artinya, dapat memberikan argumentasi ilmiah. Kesimpulan yang dibuat harus secara rasional dan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga yaitu bersifat objektif, artinya dapat digunakan sebagai contoh bagi ilmuwan yang lain dalam studi yang sama serta kondisi yang sama. Yang keempat bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Lalu sekarang kita beralih ke langkah-langkah. Ada 8 langkah-langkahnya, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menemukan hipotesis, yang ketiga menetapkan variabel penelitian, yang keempat menetapkan prosedur kerja, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang terakhir ke-8 yaitu mengomunikasikan hasil penelitian. Merumuskan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, yang memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Rumusan pertanyaan ini perlu dicari jawabannya melalui eksperimen. Menemukan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat dugaan, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja diubah-ubah untuk dilihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Yang kedua variabel terikat, yaitu variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang ketiga variabel tetap, yaitu variabel yang tidak diubah. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Urutan langkah kerja ini dibuat ringkas, namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Langkah kerja ini sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data-data yang valid untuk menemukan validitas masalah penelitian. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data merupakan proses penjelaskan, membersihkan, dan pemodelan data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari sebuah data. Membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian penting dilakukan agar hasil penelitian diketahui pihak lain. Suatu hasil penelitian dapat dikomunikasikan melalui 2 cara, yaitu tertulis dan lisan. Kami rasa sudah cukup penjelasan kami mengenai materi metode ilmiah. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan.
Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.